Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu sehat dan semoga teman-teman di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran IPA hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar IPA dengan Ustazah Nisa. Pastikan teman-teman menonton videonya sampai tuntas dan pastikan teman-teman mengerjakan proyeknya sampai tuntas. Nah, untuk selanjutnya tema pekan ini yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtemanya Ayo Cintai Lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan memberi rezeki kepadanya. Nah, dari ayat tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa Allah telah menciptakan gunung, tumbuhan, makhluk hidup yang lain untuk manusia manfaatkan atau untuk kebutuhan manusia, keperluan makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi kita sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia sebaiknya memanfaatkan hal tersebut atau makhluk hidup yang lainnya seperti tumbuhan, hewan dengan baik, dan sebaiknya kita menjaga kelestariannya. Nah, lingkungan alam sendiri itu terdiri dari sungai, gunung, laut, dan ada danau. Di sini siapa yang sudah pernah pergi ke sungai, ke gunung, ke laut atau ke danau? Insya Allah beberapa teman atau mungkin semua teman sudah pernah mengunjungi tempat-tempat tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara kita memelihara tempat-tempat atau lingkungan alam tersebut? Yang pertama ada sungai. Nah, cara memelihara sungai yang pertama tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, tidak membuang limbah pabrik ke sungai. Kemudian yang ketiga, tidak menebang pepohonan di sekitar sungai. Tidak mengambil batu atau pasir secara liar. Dan yang kelima, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan. Yang kedua, yaitu bagaimana cara kita memelihara lingkungan alam gunung khususnya. Yang pertama, tidak menebang pohon secara liar dan berlebihan. Yang kedua, tidak membakar hutan, terutama bagi peladang liar. Yang ketiga, tidak memburu atau membunuh hewan yang dilindungi. Yang keempat, tidak melakukan penambangan liar yang merusak gunung dan hutan. Dan teman-teman harus diingat, harus menanami kembali hutan yang telah gundul atau yang disebut reboisasi. Nah, untuk memelihara laut, caranya bagaimana teman-teman? Yang pertama, tidak membuang sampah dan limbah ke pantai dan laut. Yang kedua, tidak mengambil terumbu karang. Yang ketiga, tidak menangkap ikan dengan bahan peledak. Yang keempat, hanya menangkap ikan besar saja. Anak-anak ikan dikembalikan agar bisa berkembang biak. Dan yang keempat, bagaimana cara kita memelihara danau? Yang pertama, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau danau. Yang kedua, tidak menebang pepohonan di sekitar danau. Yang ketiga, tidak mengambil tanah atau pasir di sekitar danau. Dan yang keempat, tidak menggunakan bahan peledak atau racun
racun untuk menangkap ikan. Jadi mari kita memelihara lingkungan alam dengan cara-cara yang Ustazah Nisa tadi sampaikan. Nah, untuk lagu temanya, mari kita simak dan mari kita bernyanyi bersama-sama. Terima kasih yang sudah bernyanyi bersama. Nah, untuk yang selanjutnya, Ustazah Nisa di sini akan menyampaikan materi tentang pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa ya, teman-teman? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang digunakan untuk keperluan manusia. Disebut sumber daya alam. Tadi yang sudah kita ketahui ada gunung yang ada di alam. Ada gunung, ada sungai, ada laut, ada danau. Nah, sumber daya alam ternyata ada yang dapat kita gunakan langsung. Yang pertama ada sayur-sayuran dan yang kedua ada buah-buahan. Tentunya di sini pasti teman-teman setiap hari memakan sayur dan buah sehingga dapat kita manfaatkan untuk mengisi energi atau menyeimbangkan gizi pada tubuh kita. Di sini ada sayur bayam atau buah-buahan di sini banyak teman-teman. Nah, di sini siapa yang suka buah? Di situ ada nanas. Insya Allah semua teman suka semua buah atau semua sayur. Kenapa? Karena itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sayuran-sayuran ini dan buah-buahan ini dapat kita langsung petik dari pohonnya. Ada buah yang biasanya suka ada di rumah, ada buah mangga, rambutan, kemudian apa lagi teman-teman? Kelengkeng misalkan. Atau misalkan teman-teman di rumah menanam sayur kangkung, sayur bayam, itu bisa langsung dipetik dan kita manfaatkan untuk sarapan, makan siang atau makan malam. Kemudian ada sumber daya alam yang harus dicari, diambil dan diolah terlebih dahulu. Contohnya bahan bakar minyak. Nah, bahan bakar minyak ini awalnya itu tidak bisa langsung dipakai, harus diolah terlebih dahulu. Dan juga besi. Besi itu awalnya tidak langsung pada seperti itu. Awalnya itu terbentuk dari biji-biji besi dan bahan kimia lainnya yang dapat kita manfaatkan untuk
membuat suatu bangunan atau lain-lain. Kemudian, sekarang mari kita pelajari jenis-jenis sumber daya alam. Nah, jenis-jenis sumber daya alam itu ada berapa ya teman-teman? Kita simak yuk. Nah, sumber daya alam berdasarkan pemulihannya. Sumber daya alam dibedakan menjadi ada 3. Ternyata ada 3 teman-teman. Sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal itu adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Contohnya ada apa ya? Ada cahaya matahari dan juga angin. Nah, cahaya matahari dan angin itu merupakan sumber daya alam yang kekal atau tidak akan pernah habis. Kemudian, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berkali-kali dan dipulihkan kembali jika habis. Ada berapa teman-teman? Ada 4. Yang pertama, tumbuhan. Yang kedua, hewan. Yang ketiga, air. Dan yang keempat ada tanah. Nah, keempat sumber daya alam tersebut seringkali kita jumpai pada setiap harinya atau kegiatan sehari-hari. Yang pertama, sudah bisa akan membahas tentang tumbuhan. Nah, tumbuhan adalah kebutuhan utama manusia dan hewan. Tumbuhan dapat diperbaharui dengan cara ditanam kembali. Nah, jika teman-teman misalkan tadi menanam sayur, ketika sayurnya sudah besar atau siap dipanen, maka teman-teman memetiknya untuk dikonsumsi untuk makanan. Kemudian teman-teman bisa menanamnya kembali dari benih atau bibit yang baru supaya dapat diperbaharui dan dapat dikonsumsi kembali oleh teman-teman sehingga tidak akan habis. Jadi perlu diperbaharui atau caranya ditanam kembali tumbuhan tersebut atau buah-buahan. Kemudian hewan. Hewan tergolong sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hewan dapat diperbaharui dengan cara dikembangbiakan. Di situ contohnya ada kupu-kupu. Kupu-kupu awalnya itu dari telur, kemudian jadi ulat, jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu muda, kemudian jadi kupu-kupu dewasa. Nah, hewan yang lainnya contohnya apa ya teman-teman yang dapat diperbaharui atau ketika sudah dimanfaatkan dapat diperbaharui kembali? Contohnya misalkan kita memelihara ayam. Ayam betina itu bisa bertelur. Nah, kita kembangbiakan dengan cara bertelur. Kemudian kita manfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan telur yang lainnya boleh kita kembangbiakan sampai ayam itu dewasa atau siap dikonsumsi. Kemudian tanah terjadi pelapukan bebatuan. Oleh karena itu, tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tanah yang kurang subur dapat dijadikan subur dengan cara memberi pupuk. Misalkan di sekitar rumah teman-teman itu ada tanah yang terlihat kurang subur atau ketika ditanami tanaman tersebut tidak tumbuh, maka teman-teman bisa memperbaharui tanah tersebut dengan cara memberikan pupuk supaya tanah tersebut bisa kita manfaatkan kembali. Yang keempat ada air. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena air mempunyai siklus.
Siklus air terjadi saat air laut menguap karena sinar matahari. Uap air akan membentuk awan. Pada akhirnya awan tersebut akan turun ke bumi berupa butir-butir air hujan. Nah, untuk selengkapnya, mari kita simak video berikut. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Bagaimana cara siklus air? Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus. Nah, itu penjelasan tentang siklus air. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kemudian yang ketiga, jenis sumber daya alam yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang tidak dapat diperbaharui maksudnya sumber daya alam yang dapat habis jika terus-menerus digunakan karena sumber daya alam ini tidak dapat didaur ulang. Contohnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ada minyak bumi, batu bara, emas, dan perak. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ada minyak bumi. Minyak bumi ini berasal dari hewan dan jasad renik yang telah mati berjuta-juta tahun lalu. Akibat tekanan pengaruh suhu di bumi, jasad-jasad renik tersebut berubah menjadi cairan pekat yang disebut minyak bumi. Kemudian, cairan tersebut disuling atau hasil penyulingan minyak bumi menghasilkan bensin
minyak tanah ataupun aspal. Jadi memerlukan proses yang cukup rumit untuk dapat kita gunakan sebagai bahan bakar. Kemudian yang kedua, ada batu bara. Batu bara ini berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun lalu akibat pengaruh alam. Wujud tumbuhan purba menjadi arang dan batu. Nah, kita bisa saksikan di sini gambarnya perwujudan atau bentuk dari batu bara itu seperti ini teman-teman. Dan jenis sumber daya alam ini jika terus-menerus digali atau dimanfaatkan dapat habis. Kemudian yang ketiga ada emas dan perak. Nah, di Indonesia sendiri itu memproduksi emasnya secara teratur. Yang Ustazah Nisa baru ketahui ada di Cikotok, Jawa Barat. Nah, ternyata emas atau perak tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau dapat habis dengan sendirinya jika terus-menerus digali atau digunakan. Kemudian, menurut teman-teman, apakah penghijauan penting untuk pelestarian alam atau menjaga alam? Penting ya teman-teman. Nah, mengapa disebut penting upaya pelestarian alam? Nah, khususnya di kota-kota besar. Penghijauan sangat diperlukan di kota-kota besar dengan adanya program penghijauan. Manfaat yang akan kita peroleh antara lain, nah khususnya kita sekarang domisili atau tempat tinggal secara garis besar kita ini ada di perkotaan. Nah, manfaatnya apa ya teman-teman yang dapat kita ambil? Yang pertama, penghijauan merupakan sarana untuk melestarikan lingkungan agar lingkungan kembali asri dan sehat tanpa adanya pencemaran. Yang kedua, dengan adanya penghijauan akan menurunkan suhu suatu tempat. Banyaknya oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan akan membuat lingkungan lebih segar, teduh, nyaman, dan asri. Dan yang ketiga, adanya penghijauan akan memberikan perlindungan. Pohon-pohon besar akan melindungi kita dari paparan sinar matahari. Yang keempat, penghijauan dapat mengurangi pencemaran. Yang kelima, penghijauan sebagai sarana pencegah terjadinya bencana banjir dan erosi tanah. Nah, siapa di sini yang pernah pergi ke Lembang? Lembang ada di Bandung. Nah, di sana terdapat banyak pepohonan. Sehingga apa yang kita rasakan teman-teman? Adem, sejuk, terus agak dingin ya, seperti itu ya yang kita rasakan. Karena di sana banyak pepohonan atau penghijauannya atau pelestarian alamnya itu sangat terasa sehingga lebih teduh, nyaman, dingin. Nah, ketika udaranya panas seperti yang akhir-akhir ini kita rasakan, kemudian kita berteduh misalkan di bawah pohon atau di tempat yang banyak pohonnya, maka apa yang akan terasa? Akan teduh, nyaman, terus yang kita rasakan suhunya lebih rendah atau lebih dingin dari yang kita rasakan sebelumnya. Kemudian kesimpulan dari materi hari ini, yang pertama, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang digunakan untuk keperluan manusia. Yang kedua, sumber daya alam yang langsung dapat digunakan diantaranya sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, sumber daya alam yang harus dicari diantaranya ada bahan bakar minyak dan besi. Dan yang keempat, berdasarkan kemungkinan pemulihannya, sumber daya alam dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ibroh atau hikmah yang dapat kita ambil dari penjelasan yang Ustazah Nisa sampaikan,
Dari tumbuhan dan binatang, manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari segi sandang, pangan, dan papan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 19 sampai 21 yang menjelaskan bahwa sumber daya alam yang masuk dalam golongan hayati yaitu binatang dan tumbuhan diciptakan untuk dimanfaatkan, yang artinya maka kami timbulkan di dalamnya kebun-kebun untuk kamu dari korma dan anggur-anggur, dan untuk kamu pula buah-buahan bermacam-macam banyaknya, dan daripadanya lah kamu makan. Dan pohon kayu yang keluar dari bukit Tursina tumbuhan dengan minyak dan bumbu campuran untuk orang-orang makan. Kemudian, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak adalah segala sesuatu yang patut kamu ambil ibarat. Kami beri minum kamu daripada apa yang keluar dari dalam perutnya, dan ada pula yang manfaatnya banyak sekali untuk kamu. Daripadanya pula kamu semua makan. Kemudian kita juga dapat mengambil ibrah dari surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, dari ayat-ayat tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa kita harus memperbaikinya dan jangan merusaknya, harus melestarikannya atau menjaganya, khususnya alam, makhluk hidup, dan masih banyak lagi yang Allah ciptakan untuk kita. Nah, untuk proyeknya, teman-teman buatlah tabel dan istilah tabel tersebut dengan mengidentifikasi sumber daya alam, rencana kegiatan untuk menjaga sumber daya alam tersebut, kemudian alat yang digunakan untuk menjaga sumber daya alam tersebut. Sudah bisa beri contoh 1. Sumber daya alam sungai. Rencana kegiatannya tidak membuang sampah ke dalam sungai. Alat yang dibutuhkan tempat sampah atau tong sampah. Nah, teman-teman kemudian menulis sumber daya alamnya hanya 1 saja, kemudian rencana kegiatannya buat 3 poin, dan alat yang dibutuhkannya boleh alat apa saja yang teman-teman butuhkan, boleh beberapa. Jadi teman-teman hanya membuat 1 kolom deret saja ya. Kemudian alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita sudah tuntas teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai tuntas. Pastikan teman-teman membuat atau mengerjakan proyeknya dengan tepat waktu dan tuntas. Mohon maaf bila banyak salah kata dari Saudara Nisa atau salah penulisan dalam PowerPoint ini. Mohon dimaafkan teman-teman, dan semangat mengerjakan proyek. Mari kita tutup dengan doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sekian dari Ustazah Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.